Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 3 TMB akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pembuatan palu. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Perkenalkan, nama saya Firana Fihalida dengan NRP 5020211008. dan yang kedua saya sendiri Meiji Salafinia dengan NRP 5020211023 dan yang ketiga Perkenalkan, nama saya Atala Rafif dengan NRP 5020211110. dan yang keempat Perkenalkan, nama saya Sahila Jasmine Rahmatini Harahap dengan NRP 50202111107. dan yang kelima. Kenalkan, nama saya Yudhistira Yesus Pramantio, NRP 50202111029. Selanjutnya, kami akan menjelaskan secara singkat sejarah palu dan menjelaskan proses pembuatan palu. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Tira. The need to hammer things goes back to prehistoric times, when early man used stones as tools. The modern hammer evolved from those first crude implements, but with its forged steel design and user-friendly handle, the hammer of today is strikingly different. No one-hit wonder, the modern hammer is made to endure. It maintains its structural integrity despite repeated pounding and pulling. It starts with a thick steel bar. An automated system loads it into an induction furnace, set at more than 1800 degrees Fahrenheit. The fierce heat makes the steel malleable. This forge hammer pounds the hot steel into a series of hammer-shaped impressions. Then it's into a punch cutter which trims the ragged edges of the forged steel. The cutoffs go into a bin for recycling. A worker sandwiches the newly trimmed shape in a press that fine-tunes the shape. Sebelum kita bergerak lebih lanjut kepada proses dari pembuatan palu ini, ada baiknya apabila kita menyadari bahwa palu memang sudah ada semenjak zaman dahulu. Akan tetapi perbedaannya dengan zaman sekarang, palu modern dituntut untuk dapat mempertahankan strukturnya meskipun telah mengalami pemukulan dan juga penarikan secara berkala dan berulang. Adapun untuk mencapai kemampuan tersebut, proses palu akan melalui sederet proses atau heat treatment sebagai berikut. Seperti yang dapat kita lihat melalui video, dapat kita lihat bahwa pertama-tama sebatang baja tebal dipanaskan secara induksi dengan suhu di atas titik kritisnya, yakni 1800 derajat Fahrenheit, sehingga mengalami deformasi dan menjadi lebih lunak. Nah, sifat yang lebih lunak ini dikarenakan pemanasan tadi yakni pada suhu 1800 derajat Fahrenheit, sehingga baja memiliki struktur yakni austenite. Pada struktur tersebut, baja akan bersifat lebih lunak. Sifat yang lunak inilah nanti yang akan dimanfaatkan untuk pembentukan pada palu. Ketika baja masih bersifat lunak, baja ditempa dengan alat penempaan timpa, yang dimana di bawah penempa tersebut terdapat die atau cetakan berbentuk palu, sehingga nanti ketika diberikan penempaan, tekanan akan memaksa baja yang bersifat liat atau plastis untuk mengikuti bentuk cetakan. Kemudian setelah itu baja nantinya baja yang telah berbentuk palu akan dipotong sehingga memiliki bentuk yang lebih rapi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lisa. Terima kasih. The hammers cool down on this revolving rack. Then they load the hammers into a tumbler along with tiny bits of steel.
so tiny they're hard to see, but their impact will be very noticeable. As they toss about, the bits rub off scale and debris on the hammers for an impressive cleanup. Baik, saat ini saya akan menjelaskan proses awal pembuatan palu. Setelah baja yang panas dapat menjadi serangkaian cetakan berbentuk palu. Selanjutnya menjadi pemotong pelobang yang memotong tepi kasar dari baja tanpa. Potongan-potongan itu lalu masuk ke tempat sampah untuk didaur ulang oleh pekerja. Bentuk yang baru dipangkas dan pers yang menyempurnakan didinginkan di rak berputar. Lalu memasukkan palu ke dalam gelas bersama dengan potongan-potongan kecil baja yang sangat kecil. Sulit untuk dilihat, tetapi dampaknya akan sangat terlihat saat mereka melemparkan serpihan kerak dan serpihan pada palu untuk proses pembersihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafif. They then clamp the hammer in a device that spins it against abrasive belts to contour the striking head. These belts also bevel the hammer's head. It's a safety feature. The sloped edge is less likely to chip nails on impact. Now, this jagged cutting wheel carves ridges into the hammer's head. The device repositions the hammer so the wheel can cut it in a different direction to create a grid. This surface is less likely to slip off nails on impact. Next comes the tempering process. The hammers plunge into a very hot bath. Then they dip them in quenching oil, which cools the metal so quickly it hardens. Now it's time for another polish. This one makes the steel gleam. It's the finishing touch. Ya, tahap selanjutnya adalah palu dijepit di perangkat yang memutarnya ke sabuk abrasif untuk membentuk kepala yang mencolok. Sabuk ini juga memiringkan kepala palu. Itu adalah fitur keselamatan. Tepi yang miring cenderung tidak memotong paku pada benturan. Selanjutnya, roda pemotong bergerigi mengukir tonjolan ke dalam kepala palu. Perangkat memposisikan ulang palu sehingga roda dapat memotongnya ke arah yang berbeda. Untuk membuat grid ini, kecil kemungkinannya untuk terlepas dari paku. Benturan berikutnya adalah proses temper, di mana palu ditaruh ke bak mandi yang sangat panas. Kemudian dicelupkannya ke dalam minyak pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan logam dan membuat logam begitu cepat mengeras. Setelah itu dilakukan proses pemolesan kembali yang bertujuan untuk membuat baja itu lebih berkilau. Tapi ini disebut sentuhan akhir. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sahila. Next, they assemble leather rings in a tray, 25 to each one. They place plastic rings at each end to break up the look and buttress it with a prong metal disc. They slide the tray into a compartment and insert the end of the hammer in the rings. A hydraulic tool rams it through them, encasing the handle in a neat wrap that's comfortable to grasp. They secure the end of the hammer in a clamp, and then a spinning tool flattens the prongs that protrude from the metal plate, riveting it to the leather wrap. Then, using a series of sanding belts, they smooth the rough leather for a seamless finish. This is a tank of heavy lacquer, in which they immerse the hammers repeatedly. When it dries, the lacquer will give the leather wrap a tough, sleek finish, and the leather will look like one textured piece instead of many. Baik, selanjutnya
cincin kulit disusun berjajar sebanyak 25 cincin dan di bagian ujung-ujungnya diletakkan cincin plastik yang kemudian susunan tersebut itu ditopang dengan cakram logam. Lalu susunan cincin kulit yang sudah ditopang dimasukkan ke dalam kompartemen dan palu mulai dari ujungnya dimasukkan ke dalam cincin kulit tersebut dan dimasukkan dengan dipres dengan alat hidraulik. Lalu ujung palu dijepit dengan alat penjepit dan alat pemintal meratakan ujung-ujung yang masih menonjol. Setelah itu pegangan kulit palu dihasilkan menggunakan dihaluskan menggunakan sabuk pengamplas agar hasilnya mulus. Lalu palu direndam dengan cairan vernis agar pegangan kulit mengkilat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yudhistira. For a different kind of handle, they pour liquid vinyl on the hammer shaft that's encased in a mold. The vinyl adheres to the hammer as it hardens. The mold leaves a dimpling impression that will make the hammer easier to grip. They grind off the hardened vinyl spillover and contour the handle. These handles are preferred by some tradesmen because the vinyl is an anti-shock material. They stamp the model number onto it. Paint guns mist the steel with lacquer for a little rust proofing. The hammers then travel through an oven, which cures the lacquer. After they stamp the company logo onto the vinyl, each hammer is visually inspected. Only then does it get a seal of approval. It takes about a day to make a hammer, and with the different handle wraps and sizes, they've really nailed it. Nah, selanjutnya ini membuat gagang palu yang jenisnya berbeda. Untuk jenis pegangan yang berbeda ini dibuat dengan cara menuangkan vinil cair pada gagang palu yang dibungkus dalam cetakan. Nantinya vinil mengeras dan akan menempel pada gagang palu yang akan meninggalkan kesan lesung pipit yang akan membuat palu lebih mudah digenggam. Nah, selanjutnya vinilnya itu diamplas biar halus. Nah, vinil dan kesan lesung pipit ini lebih baik dipilih orang-orang karena bahannya itu anti-shock. Setelah itu kepala palu di-stempel nomor model, kemudian palu disemprot vernis sehingga tidak mudah berkarat. Kemudian palunya digantung dan dikeringkan di oven. Nah, setelah itu dicap logo perusahaan ke gagang palunya, kemudian setiap palu diperiksa secara visual. Setelah itu barulah palu mendapatkan segel persetujuan. Pembuatan palu ini membutuhkan waktu kira-kira 1 hari. Ini sudah termasuk dengan bungkus dan ukuran pegangan yang berbeda. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.